jumlah kaki yang hadir di pertemuan. Fokus ya. Seorang manajer minimal ada 3 kaki yang ikut pertemuan home sharing, NDT, NDO, KDI Plus dan sebagainya. Seorang SM, kalau Anda naik SM, perhatikan minimal 5 kaki. 5 kaki. Makanya kan kalau saya sering, ini loh saya lagi home sharing, jalurnya Mbak Titin, jalurnya Mbak Kusa, berapa jalur ya? Kayak gitu, saya kan kadang-kadang begitu. Itu sebenarnya saya lagi mengetahui vital sign saya sendiri. Jadi kalau teman-teman ngadain home sharing, dihitung berapa kaki yang hadir nih. Gitu. Nah, misalnya sekarang Mbak Rahma sekarang bawa frontline berapa di sini? Yang siapa? Nah, itu 2 kaki. Di sini jumlah kaki yang hadir untuk manajer minimal 3. Jadi harus bekerja lebih keras, gitu ya. Itu contohnya untuk mengukur vital sign itu begitu caranya. SM 5, GM 8. Jumlah kaki yang mempunyai alat kan dilihat. Yang punya katalog berapa kaki, yang punya seragam berapa kaki, yang punya banner berapa kaki, yang biasa mendengarkan MP3 berapa kaki, kan bisa dicek. Nah, ini angka-angka untuk ngecek ya. SM 5, GM 8. Jumlah distributor total. Kalau saya kan tadi lebih dari 3.000 ya. Teman-teman bisa dicek. Seorang manajer minimal itu punya 60 distributor sampai ke kedalaman. Nah, kalau misalnya kurang berarti apa yang harus dilakukan? Melebar dan mendalam tentunya. Juga downline-nya diminta untuk berkembang. SM 120, GM 240. Jumlah distributor yang ikut KDI Plus. Kalau manajer minimal 20 orang. SM minimal 50 orang. GM 100 orang. Saya kemarin Emerald baru sekitar 100 orang yang ikut KDI Plus jaringan saya. Jadi sebenarnya saya juga vital sign-nya nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Saya lagi berusaha keras lagi agar lebih banyak lagi, lebih mendekati lagi angka vital sign. Jumlah distributor pemakai alat, dia punya dan memakai. Kalau manajer minimal ada 20 orang yang bagi brosur, yang mendengarkan MP3, yang beli alat kayak gini misalnya. Jadi beli alat itu bagian dari vital sign. Tripod itu misalnya, HP itu misalnya, itu bagian dari vital sign. Jadi kalau manajer itu minimal 20, jumlah presenter itu 5. Jadi kalau Mbak Rahma misalnya kan sudah manajer, Mbak Dian sudah manajer, ya Mbak Rahma, Mbak Dian harus jadi presenter dulu, lalu kemudian mensupport downline-nya minimal 5 orang menjadi presenter. Jadi 4 orang berarti ya, kita dan 4 orang downline kita. Kalau SM 10, kalau GM 20. Jadi Mbak Kustia itu punya target 20 orang presenter agar vital sign. Saya juga punya target sendiri, Emerald Manager berapa jumlah presenternya saya. Makanya kan setiap kali teman-teman datang sini saya latih terus. Karena apa? Ya memang tugas saya membuat saya, bisnis saya vital sign dan teman-teman vital sign. Jadi nanti pesannya Mbak Kustia, setiap home sharing pokoknya latihan semuanya, suruh berdiri satu-satu, direkam gitu ya, supaya lancar jadi presenter. Karena semakin banyak presenter muncul, akan semakin bagus, sehat bisnis kita. Lalu jumlah pemimpin home sharing. Jadi kita harus ngetes. Kita mau mengadakan home sharing tempatnya downline. Lalu kemudian suatu saat kita harus izin tidak berangkat. Apakah si downline tetap mengadakan home sharing? Kalau si downline tetap mengadakan home sharing, berarti dia sudah menjadi pemimpin home sharing. Tapi kalau misalnya apanya nggak datang terus bubar home sharingnya, ini belum menjadi pemimpin home sharing. Jadi kalau Anda kepengen punya banyak pemimpin home sharing, berarti Anda harus jadi pemimpin home sharing dulu. Paham? Jadi Anda dulu memimpin, lalu kemudian membuat sudah menjadi pemimpin home sharing atau belum. Nah, kalau manajer itu minimal punya 2. Saya dan 1 orang downline saya, berarti 2 titik home sharing. Oke? Lalu jumlah penambahan per bulan, distributor per bulan. Kalau manajer minimal ada 10 penambahan setiap bulannya. Kalau silver minimal ada 20 penambahannya per bulan. Kalau GM 30. Kalau emerald mungkin sekitar 50-an.
50 di stokis saya, di stokisnya Mbak Maimunah, di stokisnya Mbak Melani, di stokisnya Mbak Titin, di stokisnya Mbak Kustia, itu di jumlah itu 50. Itu sehat. Kayaknya sih kalau bulan kemarin lebih dari itu. Kayaknya di tempatnya Mbak Kustia berapa? Ada 15 sendiri ya? 20-an sendiri. Misalnya kalau tempatnya Mbak Titin mungkin sekitar 5 atau 6. Di tempatnya Mbak Maimunah juga sekitar itu. Yang paling banyak tempatnya Mbak Melani itu memang luar biasa. Distributornya mentem. Galtina Prospek ya. Enggak, itu kayaknya duplikasi saya semua ya jaringan sana itu. Saya dulu itu 3 bulan benar-benar siang malam saya prospek. Itu sekarang lagi dijalankan oleh jaringannya Melani, itu luar biasa banget. Tiap hari either produk, tiap hari prospek, ketemu orang ngomong, ngajak terus gitu, presentasi, nggak urusan dia belacat-belacat ngomongnya, yang penting ngomong kayak gitu. Berani banget gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti pola saya, ya boleh, tapi ya capek gitu. Tapi ya enak. Kita akan setelah capek-capek itu kita akan menikmatinya di masa yang akan datang. Jumlah kedalaman kalau manajer minimal 5. Jadi cek ya nanti ya Mbak Rahma, Mbak Dian ya. Yang manajer lagi siapa di sini? Selain Mbak Rahma, Mbak Dian. Belum ada? Belum ya. Nah, dicek kalau kedalaman yang paling dalam berapa? 5 berapa? Ini minimal 5. Nah, kalau misalnya belum 5 berarti PR-nya mendalam. Gitu ya. Nah, saya juga sering berpesan kepada teman-teman leader, sesekali menyelam sampai ke kedalaman. Kadang-kadang kita menemukan duplikator, itu orang yang meniru kita itu justru di kedalaman. Jadi saya menemukan Mbak Kustia itu di kedalaman keempat. Itu kan. Saya menemukan Mbak Melani di kedalaman ketiga. Apakah upline Mbak Kustia sama Mbak Melani itu tidak duplikator? Duplikator tapi tidak 100%, tidak seperti saya gitu. Aktivitasnya tidak seperti saya. Yang aktivitasnya mirip sama saya, kalau leader yang sudah muncul ya Mbak Kustia sama Mbak Melani. Itu di kedalaman. Nah, teman-teman juga bisa suatu saat akan menemukan frontline yang ngoyelnya minta amplop gitu. Tapi nanti akan ketemu dengan cucu atau cicit yang luar biasa manutnya gitu. Nah, contohnya Mbak Kustia menemukan Mbak Desi, itu kan di kedalaman ketiga apa ya, atau keempat ya? Ketiga atau keempat lah, saya bisa dihitung ya, 3 ya. Jadi teman-teman juga begitu. Nggak apa-apa kita punya frontline 10 nggak ada yang aktif, nggak urusan, yang penting itu ada downline-nya dia yang aktif. Karena itu di kaki kita itu. Jadi kalau kita menemukan orang yang menduplikasi aktivitas kita di kedalaman, ya sudah, kita kerjasamanya sama dia saja biar enak. Frontline-nya ya maaf saja, ya lewati saja dulu. Kan nggak apa-apa. Daripada kita nunggu dia aktif, kan kita yang kehabisan waktu. Misalnya kok Mbak Kustia menunggu Mbak Rina aktif, ya kan, ya kalau besok aktif kan nggak bisa diharapkan. Kita juga nggak bisa maksa kan seseorang aktif. Jadi ya sudah, kita menyelam gitu. Gitu ya. Jumlah distributor aktif di pertemuan 20 untuk manajer. SM 80, GM 150. Nah, itu. Next. Jumlah frontline ini kita bahas satu-satu. Manager itu minimal ada 10 frontline. Dari 10 frontline itu biasanya ada 4 kaki aktif. Ini biasanya bicaranya hukum rata-rata. Kalau Anda punya 10 frontline itu akan muncul 4 kaki aktif. Yang lainnya mungkin pemakai produk. 10 pemakai produk. 2 kaki itu akan memiliki potensi dibangun kedalamannya. Dia akan berkembang bisnisnya. Itu. Berarti itu hukum rata-rata. 10, 4, 2 gitu ya. 10 itu frontline-nya, nanti 4 kaki yang aktif, belanja, tutup poin dan sebagainya. Nanti 2 kaki berpotensi untuk dibangun kedalamannya, berkembang sampai ke kedalaman. Nah, SM sama
GM juga seperti itu. Cuma jumlah-jumlahnya yang beda ya. Saya tidak akan terlalu banyak bahas SM dan GM. Teman-teman kan masih manajer dan calon-calon manajer ya. Dengan target jumlah frontline terpacu melakukan prospecting, presentasi, follow up sehingga akan menjadi kebiasaan. Sekali lagi ya, ini saya mohon maaf sekali kalau menjelaskan tentang ini sama seperti menjelaskan vital sikap ya. Sering ketuduk. Saya sendiri pakai ketuduk. Iya ya, aku nggak vital sign gitu di kasus-kasus tertentu gitu. Apakah saya jomplang? Saya jomplang. Saya kaki pertama terkuat namanya Mbak Maimunah 22.000 poin. Kaki kedua terkuat namanya Mbak Titin 10.000 poin. Tidak ada separohnya. Itu berarti saya kurang vital sign. Ya vital sign tapi tidak maksimal kan. Kalau yang vital sign-nya bagus sekarang memang Mbak Melani. Mbak Melani itu 20.000 poin, kaki pertamanya 7.000, kaki keduanya 6.000, kaki ketiganya 5.000. Itu namanya vital sign yang keren. Keren dan rapatnya gede. Rapatnya maksimal. Dengan jumlah frontline yang banyak, maka Anda akan terpacu melakukan prospecting, kemudian presentasi, kemudian follow up sehingga akan menjadi kebiasaan Anda. Kalau hanya punya dua kayak Mbak Putri itu kan dua-duanya nggak aktif, terus ya bingung kan mau sama siapa kita presentasinya gitu kan. Tapi kalau kita jumlahnya 100, paling tidak ada 10 atau 20 yang aktif kan otomatis kita jadi presentasi terus gitu. Presentasi itu tidak harus kayak gini. Presentasi itu misalnya downline itu kayak misalnya Mbak Kusya tadi itu telepon ke saya, Mas, ini saya punya masalah ini, misalnya, lah saya ngomong kan, menyampaikan ke Mbak Kusya, itu namanya presentasi, one on one. Nah dengan banyaknya frontline, otomatis kan orang nanya, konsultasi, itu kan kita lagi presentasi. Jadi presentasi itu ada one on one, ada two on one. Two on one itu artinya kita mengajak upline kita itu untuk memprospek satu orang, itu namanya two on one. Jadi kita presentasi berdua menceramai satu orang gitu. itu namanya two on one kalau satu-satu gini ya. Nah ada presentasi massal kayak saya menyampaikan materi ke teman-teman semua, itu namanya presentasi massal. Lalu kemudian Anda akan memiliki keterampilan dasar membangun jaringan dan kemudian memenuhi hukum rata-rata. Nah ini hukum rata-rata yang tadi itu, dari 10 front biasanya akan muncul 4 kaki aktif, 10 pemakai produk, 2 kaki potensi untuk dibangun kedalamannya. Jumlah kaki aktif yang berikutnya ya di pertemuan. Kalau manajer itu minimal ada 3 kaki yang harus aktif di pertemuan. Jumlah kaki yang aktif di pertemuan menunjukkan arah pengembangan yang benar. Anda akan memiliki jaringan yang terdidik, termotivasi, terarah. Maka promosikan pertemuan. Jangan lelah-lelah mengajak cerewet saja, ayo KD plus kapan, ayo kamu KD plus kapan, ngomong saja terus kalau perlu. Pasti Anda akan disebeli. Iya saya jamin. Mbak Kusi aja sebel sama saya dulu waktu saya ngomong aja Mbak KD plus gitu kan, dia sebel. Tapi itu hanya sementara. Itu hanya sementara karena nanti ya tanya aja Mbak Kusi masih sebel nggak sama saya. Dulu sebelnya minta amplop, ini amplop cerewet amat sih ya, ngomong aja gitu. Pasti disebeli, nggak mungkin nggak disebeli. Ayo beli katalog, ayo tak temani beli, ayo prospek kayak gitu. Cerewetnya minta amplop. Tapi suatu saat ketika dia sukses, dia akan pasti mengatakan bahwa terima kasih atas cerewetnya upline saya, kan kayak gitu. Pasti, jadi nggak usah takut disebeli. Toh kita itu tidak menjerumuskan, kita ini mengajak dia sukses. Promosikan pertemuan terus-menerus. Nggak peduli kalau kamu ngisi grup itu nggak ada yang komen, nggak peduli, isi saja grupnya terus. Saya juga begitu. Yang belum punya grup, Mbak Ana sudah punya berapa dolan? Baru 1. Bikin grup aja lah. Tidak punya grup. Pokoknya sudah punya dolan, bikin grup. Saya dulu pertama bikin grup itu isinya saya, istri saya, Mbak Winda, dolan pertama saya, Pak Ito, Mbak Septi. April lu yakin daripada dolan. Isinya itu.
pertama bikin grup WhatsApp, isinya 1 downline dan 2 orang upline. Satu istri. Ya, 1 partner. Partner. Bikin saja grupnya. Ibarat kata, grup itu kan wadah. Ya. Kita mau mancing, nggak bawa wadah. Kalau dapat ikan mau ditaruh di mana? Kita mau prospek, nggak ada grup, mau ditaruh di mana? Grupnya upline. Ya, oke, di grupnya upline, oke. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya grup sendiri. Nggak bisa ngisi, ya nggak usah diisi. Ngobrol-ngobrol aja santai gitu. Sekarang lagi ngapain? Makan brownies kayak gitu ya. Udah, nggak apa-apa. Belum bisa ngisi grup, nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Yang penting kan ada wadahnya dulu. Kan pertama yang harus kita lakukan itu kan membangun kedekatan, bukan materi. Materi itu nanti, gitu ya. Kemudian minimal 3, jumlah kaki aktif memiliki alat akan memberikan dampak pada pemahaman kesamaan pola pikir, pola kerja, motivasi sehingga Anda akan sangat efisien dalam membangun jaringan dan mempercepat proses duplikasi. Bukunya kan satu, dipakai, bukunya isinya sama, otomatis hasilnya sama. Yang dibacakan sama, katalognya kan sama. Kalau saya kemudian pakai katalog ini, kemudian prospek, terus downline saya juga memakai katalog yang sama terus prospek, kan orang membaca tulisannya juga sama. Jadi ada kesamaan pemahaman karena kita memakai alat yang sama. Nah, kalau kita pakai alat, downline kita nggak pakai alat, nah ini kadang-kadang berbeda. Karena downline nanti, misalnya kita prospek pakai buku paket info, downline prospeknya pakai mulut misalnya. Nanti omongannya downline sama yang kita kerjakan bisa beda. Nah, agar mudah terduplikasi, harus kita mempromosikan alat terus-menerus kepada downline untuk dikuasai, digunakan. Nah, sebelum mempromosikan ke downline, otomatis kita harus punya lengkap. Bagaimana kamu mau cerita tentang ini loh buku hijau yang namanya pertanyaan ada jawaban, itu buku yang bagus. Bagaimana ceritanya kalau Anda itu nggak punya? Lah kamu baca belum? Kata upline saya sih. Kata upline saya sih bagus gitu. Kan aneh banget rasanya kan. Anda dulu harus punya, baru kemudian ajak downline untuk punya dan membaca. Nah, kalau misalnya downline sudah pada punya, dicek kok belum mau baca-baca, di home sharing bedah buku. Ayo kita sekarang belajar buku hijau, semuanya di bawah bukunya, buka halaman ini, baca bareng-bareng. Kan harus pinter dulu. Kita baca bareng-bareng, belajar bersama-sama juga boleh kan. Oh, jadi maksudnya ini, ayo kita bisa praktek bareng-bareng kan, gitu caranya. Jadi kayak Mbak Dian kan dapat ya kebetulan saja dapat saya, untung dia ya. Nah, dipelajari gitu ya. Kalau lagi baca buku boleh selfie gitu. Saya lagi belajar nih gitu, dia upload di grup biar terinspirasi downline-nya gitu. Nah, besok ketika home sharing, buku ini bagus banget loh, kamu beli aja. Nanti kita sama-sama baca supaya semangat gitu. Next ya, jumlah distributor adalah pencapaian minimal pada saat Anda mencapai peringkat tertentu. Konsep network sama dengan transaksi atau pemakaian sedikit dilakukan banyak orang secara rutin. Jadi jumlah distributor yang bergabung itu untuk sebagai 300 poin misalnya Mbak Sutiah itu karena cerdas banget ya. Ya kan kalau rata-rata distributor itu kan yang tutup poin kan paling 50 gitu, yang 100 lo 300 berarti distributor luar biasa. Ya kayak kemarin itu di KDI online saya kan saya menyebutkan waktu tutup poin itu kan distributor biasa itu tutup poinnya 100. Kalau di materi tutup poin saya kemarin ada yang mengikuti nggak? Di KDI online yang hari Rabu itu distributor biasa itu tutup poinnya 100. Kalau distributor luar biasa itu tutup poinnya minimal 200. Lah kalau Mbak Sutiah berarti berapa? Apa itu namanya? Luar biasa gitu kan, karena 300. Sangat keluar ya. Nah, distributor, katakanlah kita punya distributor yang tutup poinnya 100. Lah kalau jumlah distributor yang bergabung itu banyak,
maka kan bisa dikatakan 100 kali berapa gitu jumlah yang bergabung dan tutup poin. Oh, cepet banget ya udah ya. Padahal materinya masih banyak. Terus jumlah distributor yang ikut KDI kalau KDI plus dengan terpenuhi parameter di atas berarti Anda telah membangun fondasi yang baik untuk modal membangun tim organisasi Anda. Langkah awal setelah mensponsori adalah promosikan KDI plus. Jadi setelah Anda merekrut, lalu yang harus teman-teman lakukan adalah mempromosikan KDI plus. Jangan lama-lama. Karena KDI plus itu adalah pendidikan dasar di NASA. Tadi malam ada yang nanya sistem pendidikan di NASA. Kan pertama seorang prospek kita presentasi atau pinjami buku paket info. Setelah bergabung diajak ke home sharing. Setelah home sharing diajak ke NDO atau NDT. Supaya apa? Supaya menjadi basis orang tidak mudah muntaber. Di NDT kan kita atau NDO itu kan kita akan belajar membedakan antara MLM dan money game, halal haram dan sebagainya, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang kalau semuanya member tuh nanti saya mau jualan ke siapa? Nah itu terjawabnya di NDO. Nah setelah yakin langsung dipromosikan KDI plus. Dari lulusan KDI plus nanti kita membuat Leaders Club seperti ini. Setelah Leaders Club kemudian teman-teman naik peringkat ke Emerald misalnya, nanti ada namanya Executive Leaders Club. Setelah Executive Leaders Club apa? Setelah pada diamond semua nih teman-teman, NCC namanya NASA Car Club. Di NCC itu sudah nggak ada materi, adanya itu jalan-jalan atau piknik, makan-makan sama beramal. Jadi di NCC nanti teman-teman kegiatannya cuma 3, nggak usah ngomongin bisnis, capek. Dah, sekarang jalan-jalan ke Karimun Jawa, ke Bali, ke Singapura gitu ya, atau kemanapun nanti sesuai dengan persetujuan teman-teman. Lalu kemudian mengadakan amal itu mengunjungi panti asuhan, ngasih sumbangan, iuran dan sebagainya.